Ya, baik. Tadi Pak Profesor Egy Sujana mengatakan bahwa Trinitas itu kontradiksi, berkontradiksi ya. Lalu kemudian juga mempertanyakan tentang Yesus Kristus, kalau dia Allah, mengapa dia makan dan lain sebagainya ya. Ya, mengkritisi. Ya, saya menanggapi kritikannya ya. Ya. Bukan dalam konteks menjawab pertanyaan. Ya, jadi seluruh tanggapannya yang diungkapkan tadi itu merupakan atau keluar dari salah kaprah yang teramat sangat ya terhadap iman Kristen ya. Dan tidak satupun daripada apa yang dikatakan Profesor Egy Sujana tadi itu merepresentasikan iman Kristen atau doktrin Kristen secara benar ya, seperti itu. Lagi pula tadi Pak Profesor itu membaca dari HP-nya, saya tidak tahu mengutip dari mana, mungkin dari AI, saya tidak tahu ya. Tapi saudara begini, ketika Profesor Egy tadi mengatakan Trinitas itu berkontradiksi, kalau satu ya satu, kenapa harus tiga? Kalau tiga ya tiga, mengapa harus satu? Kalau kita mau secara ketat menguji dari hukum logika ya, yang Profesor Egy sederhanakan ya, walaupun mungkin mengatakan itu adalah kesimpulan atau pernyataan beliau ya, tapi itu hukum logika Aristotelian, menyamakan yang sama, membedakan yang beda, itu pengejawantahan atau manifestasi yang paling sederhana dari law of non-contradiction, dari hukum logika Aristotelian. Nah, kalau kita memperlakukan logika Aristotelian secara ketat di sini, kalau pakai istilahnya Pak Egy Sujana, menyamakan yang sama, membedakan yang beda, Trinitas sama sekali tidak terlihat sebagai irasional atau illogical, sepenuhnya rasional. Yang satu itu apa? Substansinya. Yang tiga itu pribadinya. Jadi yang satu substansi, bukan pribadi. Yang tiga pribadinya, bukan substansi. Dari konteks substansi, Allah Tritunggal itu satu saja, tidak dua, tidak tiga, tidak berapa. Tapi dari konteks pribadi itu ada tiga pribadi yang berbeda, Bapa, firman-Nya yang kekal dan Roh-Nya yang kekal. Seperti itu. Nah, dari perspektif logika yang mana ini yang bertentangan? Nggak ada sama sekali. Ya, karena kami bicara satu itu dalam konteks substansi, kami bicara tiga dalam konteks pribadinya. Jadi tidak mencampur adukan antara substansi dengan pribadi. Kalau saya berkata, ini manifestasi dari hukum logika yang paling mendasar, ya paling sederhana. Ya. Kalau saya berkata, Allah Tritunggal adalah satu substansi sekaligus tiga substansi, ini illogical, ini berkontradiksi. Bagaimana mungkin satu substansi lalu tiga substansi sekaligus? Ya, atau sebaliknya saya berkata, Allah Tritunggal adalah satu pribadi dalam pengertian dia adalah person, sekaligus tiga pribadi dalam pengertian yang sama, relasi yang sama. Ini irasional. Tapi kalau saya berkata Allah Tritunggal, Allah yang satu substansi, tiga pribadi yang irasional yang mana? Tidak ada sama sekali. Saya sudah menyatakan dalam pemaparan materi saya tadi, Anda melihat eksistensi apa saja di dunia ini, selalu sifatnya itu unity, ada kesatuan, ada satunya, ada keragamannya. Coba tunjukkan sekarang, saya tantang semua yang hadir di sini, tunjukkan kepada saya eksistensi mana yang bukan unity and diversity. Mana? Misalnya ini air minum, ini satu botol, betul satu, bukan dua Pak Pendeta. Saya aminkan bukan dua. Tapi yang satu di tangan saya ini, dia eksis, mempunyai kemajemukan di dalam diri. Yang tutup botolnya bukan dasar botolnya. Kiri kanan tidak sama. Jelas ya? Jadi satu itu eksis, selalu dia mempunyai dimensi kejamakan. Maka dasar negara kita, saya berkata Bhinneka Tunggal Ika.
Ya, itu mencerminkan prinsip unity and diversity. Dan istilah universitas itu semua lulusan universitas ini. Pak Egi profesor dapat dari Malaysia, kata dari universitas di Malaysia. Saya ambil sedang penelitian PhD saya sekarang dari Theologische Universiteit Utrecht di Belanda sekarang, saat ini masih jalan. Istilah universitas itu apa? University, unity, yang satu. Lalu kemudian ada versitasnya, dari diversity atau keragaman. Artinya di dalam ilmu yang beragam, kita mencari kebenaran yang satu. Jadi saudara, prinsip unity and diversity itu eksis di mana-mana. Saya tantang yang hadir semua di sini, termasuk Profesor Egy Sujana, eksistensi mana di dunia ini yang bukan unity and diversity, ya. Seperti itu. Nggak, masih waktu saya, Pak. Nggak, masih waktu saya, Pak. Masih waktu saya. Nanti ada, Pak. Ada waktunya nanti, ya. Ya. Jadi unity and diversity itu yang logik. Nah, maka kalau kita berbicara Trinitas, Anda bisa berbicara dari prinsip unity and diversity ini tadi sangat-sangat sesuatu yang bisa dinalar. Walaupun saya tetap menegaskan lagi pada saat yang sama, Allah itu tetap dia transenden dan tidak mungkin kita memahami dia secara absolut atau mutlak. Ada wilayah yang transenden dari Allah itu yang manusia itu tidak mungkin pahami secara mutlak. Maka sekali lagi Ustadz Nababan tadi bicara mengenai bicara mengenai Allah itu anak SD pun gampang. Iya, kesatuannya bahwa dia Allah yang satu. Ya, sangat mudah. Tapi apakah hanya semudah itu bicara Allah? Kalau Allah hanya semudah itu kita bicarakan, maka dia menurut saya bukan Allah sama sekali. Karena terlalu mudah dipahami manusia, otak manusia yang terlalu terbatas. Tapi dia Allah yang transenden, yang melampaui segala sesuatu, sehingga tidak sesederhana yang dikatakan Pak Nababan tadi. Ya, anak SD pun tahu satu, tapi satu yang bagaimana? Saya mengatakan bahkan di Islam percaya tauhid, ya, tapi ada 99 nama. Itu sebetulnya cerminan dari kemajemukan sifat atau kemajemukan karakteristik daripada Tuhan itu kan, seperti itu. Jadi even dalam tauhid sendiri pun itu mau menyangkal prinsip unity and diversity yang saya sampaikan sini tidak bisa juga. Karena tetap membicarakan kemajemukan daripada sifat-sifatnya atau nama-nama Allah. Ya, jadi berbicara Trinitas itu berbicara sesuatu hal yang sangat-sangat logik. Saya tegaskan sekali lagi di bagian ini, kalau saya berkata Allah itu satu substansi dan tiga substansi sekaligus, saya berkontradiksi, itu irasional. Tapi kalau saya berkata Allah satu substansi, tiga pribadi, tidak ada. Ini menyamakan yang sama, yaitu satu substansi, membedakan ketiga pribadi yang berbeda. Jadi tidak melarang hukum non kontradiksi atau melanggar hukum non kontradiksi. Bahkan prinsip Bang Egi yang mengatakan menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Itu pertama, ya. Kedua, nanti dipotong langsung ya kalau saya berlebihan waktunya. Yang kedua, tadi juga disinggung mengenai Yesus, ya. Ya, kesalahpahaman yang ada itu selalu berjalan bersama-sama antara doktrin Trinitas dan doktrin Dwi Natur Kristus. Dulu pernah ada artis terkenal, tapi sekarang sudah tua saya kira, mungkin tidak terkenal dulu, namanya Syahrini. Dia menulis di entah di medsosnya itu apa, platformnya apa saya tidak tahu, tapi dia berkata begini, Yesus kok katanya Tuhan. Kalau dia Tuhan, mengapa dia jalan-jalan di bumi? Mengapa dia makan gitu ya? Mengapa mati? Begitulah saudara. Nah, ini kesalahpahaman dalam memahami doktrin Dwi Natur atau dua natur Kristus. Sekali lagi yang pertama-tama saya katakan di sini. Orang Kristen tidak percaya, bahkan kalau ada pendeta yang bilang begini ya, itu pasti pendeta bodoh. Ya maaf, saya agak keras ya. Kalau dia bilang begini, Allah itu maha kuasa. Karena dia maha kuasa, dia bisa berubah jadi manusia. Dia bisa berubah jadi batu, dia bisa berubah jadi pohon. Ini pemikiran yang sangat kurang ajar. Allah adalah Allah, dia bukan manusia. Manusia adalah manusia, tidak mungkin jadi Allah. Allah tidak mungkin berubah jadi manusia
Sama juga manusia tidak mungkin berubah jadi Allah. Lalu apa makna doktrin Kristen mengenai Dwi Natur Kristus? Dwi Natur Kristus berarti apa? Sang Logos, firman Allah yang kekal ini tadi, yang sesubstansi, sehakikat dan Allah Bapa, dia datang ke dalam dunia bukan, perhatikan baik-baik, bukan berubah menjadi manusia, tetapi mengambil atau mengadopsi natur manusia, tubuh dan jiwa, ditambahkan sehingga dia mempunyai dua natur yang berbeda. Yang Allahnya tetap Allah, yang manusianya tetap manusia, tidak campur aduk, tidak bercampur aduk, seperti itu. Maka dalam hal ini Yesus Sang Logos yang satu pribadi itu, satu pribadi Logos, setelah dia mengambil natur manusia, maka dia mempunyai dua natur. Ini yang Konsili Kalsedon katakan, kedua natur Yesus itu bersatu sedemikian rupa dalam satu pribadi, tapi tidak bercampur. Karena Allah dan manusia tidak mungkin bercampur, tidak berubah. Artinya manusia campuran, Allah campuran manusia, begitu ya? Tidak. Kedua natur itu tetap mempertahankan identitas masing-masing. Yang manusianya jelas, yang keilihannya jelas, tidak berubah, tidak bercampur, tidak terbagi, juga tidak dapat dipisah karena bersatu sedemikian rupa. Nah, di dalam konteks ini, karena Yesus dalam kemanusiaannya sungguh-sungguh manusia, kemanusiaannya itu lahir dari Bunda Maria. No problem. Apa yang kalau saya berkata kealahan Yesus lahir melalui rahim Maria, ini irasional. Ini sama sekali illogical. Yang lahir dari Bunda Maria adalah kemanusiaan Yesus. Jelas ya. Lalu kemudian kemanusiaannya itu jelas punya keterbatasan. Dia berkembang waktu masih kecil, tentu tidak berpikir seperti orang besar. Ya. Lalu kemudian ketika dia disalibkan bisa mati, kayak namanya manusia bisa mati. Tetapi pada saat yang sama natur ilahi Yesus tetaplah Allah. Sebagai firman Allah yang kekal, Logos Allah yang kekal. Tetap tidak bisa dibunuh, tetap tidak bisa mati. Maka orang Kristen berkata, Yesus itu karena kami percaya dia adalah dua natur, ya, mempunyai dua natur yang berbeda dalam satu pribadi Logos, maka dia dalam natur ilahinya maha kuasa. Dia maha tahu. Tapi dalam natur manusianya dia tidak maha tahu, dia tidak maha kuasa. Ya, dia tidak terbatas dalam natur ilahinya, dalam natur manusianya dia terbatas. Nah, doktrin ini kita uji sekarang. Sekali lagi ya, logika Aristotelian yang mungkin diklaim Bang Egy ya, tapi itu pemikiran Aristoteles itu ribuan tahun yang lalu, menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Kami tidak menyangkal Yesus terbatas dalam kemanusiaan. Ya, siapa menyangkal? Kalau ada orang Kristen berkata, Yesus, kalau ada orang Islam bertanya kepada orang Kristen, Yesus itu kan terbatas, itu lihat di Alkitab itu dia makan, dia jalan-jalan, lalu dia berkata, enggak terbatas sama sekali. Itu orang Kristen yang salah. Kemanusiaan Yesus terbatas, tapi kealahan Yesus, natur ilahinya tidak terbatas. Ya, jadi kalau kita uji dari logika Aristotelian, menyamakan yang sama, membedakan yang beda, enggak. Tidak ada yang irasional di sini. Kalau kami berkata dia maha kuasa, itu merujuk kepada kealahannya. Kalau kami berkata dia terbatas dan lahir dari Bunda Maria, kami merujuk kepada kemanusiaannya. Yang bertentangan dengan logika yang mana? Tidak ada sama sekali. Ya, itu kedua ya. Ya, jelas kita uji nanti dari logika Aristoteles atau dari prinsip menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Waktu saya sekarang. Nah, yang berikut sekarang, tadi juga berbicara tentang kitab suci ya. Ustadz Nababan, Pak Egy Sujana juga kutip-kutip kitab suci Kristen. Saudara-saudara, di sini itu problem hermeneutik, masalah interpretasi. Anda melihat apa saja ini interpretasi. Anda datang melihat saya, oh ini MBM, itu melibatkan interpretasi pikiran kita.
Tidak ada yang tiba-tiba yang kita lihat langsung ngeplok masuk pikiran. Karena tidak langsung ngeplok masuk pikiran, masing-masing orang interpretasi, menafsir, maka tafsiran saya beda dengan Bang Egy. Ketika, Profesor Egy ya, Profesor Egy baca Alkitab, tentu interpretasi beda dengan saya. Saya baca Quran, dengan Profesor Egy baca Quran, interpretasi beda. Pasti beda. Karena melibatkan pemikiran kita masing-masing, bagaimana kita mengamati, menilai, mengevaluasi, bahkan menjudge apa yang kita lihat itu. Seperti itu. Nah, tadi banyak bicara tentang kitab suci Kristen. Banyak bicara tentang ayat-ayat Alkitab, lalu Pak Nababan juga tadi begitu, Bang Egy begitu, lalu memutuskan bahwa Yesus itu hanya manusia saja. Alkitabmu juga bilang begitu. Trinitas itu nabi-nabi perjanjian lama tidak bisa bicara. Tetapi dalam menafsir sesuatu fakta, kita butuh ilmu. Kalau saya menantang sekarang, sejauh mana ahli Ibrani dan Yunani bahasa asli Alkitab, kedua pembicara Islam ini, nanti Pak Moses ya yang itu ya, yang urusan dan itu. Jadi sama saja kalau saya mengambil Al-Quran lalu menafsir menurut saya waktu membaca, ini orang tidak berilmu. Nah, kalau saudara mengambil kitabnya Kristen lalu kutip-kutip ayat begitu lalu membuat kesimpulan sendiri, ini juga tidak berilmu. Karena membaca kitab atau teks apapun itu ada prinsip hermeneutik di baliknya, ada prinsip penafsiran di baliknya. Seperti itu. Jadi bagi saya tindakan ilegal ketika saudara bukan ahlinya lalu menafsirkan sesuatu teks yang bukan ahli saudara. Saya di dalam kekristenan, bidang saya dogmatika dan beliau ini bidang biblika. Ya. Dogmatika itu untuk berbicara mengenai doktrin, sejarah doktrin terbentuk, bagaimana doktrin itu bahkan nanti diaplikasikan, bahkan nanti relasinya ke etik, moral, ya. Itu bidang saya. Nah, saya yang studi bertahun-tahun mengenai hal ini, lalu kemudian ada seorang yang datang berkata, salah kamu Pak Pendeta. Tulisan daripada Herman Bavinck atau Louis Berkhof ini, kamu salah tafsir itu Pak Pendeta. Dia tidak pernah belajar ilmu dogmatika. Saya anggap bapak-bapak ini belum belajar ilmu teologi Kristen, membaca Alkitab, bagaimana interpretasinya, lalu mengutip ayat-ayat Alkitab Kristen. Ini adalah tindakan ilegal. Saya masih berapa menit? Oh, masih panjang ya. Oh ya, saya tambah sedikit lagi ya, sedikit lagi. Jadi, ya setuju. Jadi itu tindakan ilegal. Ya, nanti kita uji. Pak Moses akan menguji nanti. Betul-betul bapak-bapak ini paham Alkitab apa enggak? Ya, saya pikir itu. Lanjut Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta Muri. Jadi saya melanjutkan saja. Mungkin salah satu yang ingin saya lanjutkan adalah supaya juga umat memahami dalam kekristenan mengapa kok ada Tuhan atau Allah yang pada akhirnya berpribadi disebut dengan manusia Yesus. Karena dalam konsep keselamatan kami bahwa yang berdosa itu manusia. Maka dalam konteks kekristenan yang berakar dari Yahudi, kita melihat di kitab-kitab perjanjian lama, semua konsep tentang pengampunan itu ada korban. Dan setahu saya juga lanjut, kalau tidak salah di umat muslim juga ada hari korban. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau yang berdosa manusia kok diganti yang bukan manusia? Ini kembali kepada konsep kami tentang yang namanya Allah Tritunggal yang punya sifat-sifat, yaitu Allah yang Maha Kasih dan juga adalah Allah yang Maha Adil. Bagaimana Allah yang Maha Kasih itu, kalau dia cuma mengampuni saja, manusia yang berbuat dosa itu dibiarkan saja, tidak mendapatkan hukuman, maka bagaimana dikatakan bahwa Allah itu Maha Adil? Dan kalau keadilan Allah digantikan dengan korban-korban binatang, kok yang berdosa manusia dalam ilmu hukum, kok yang dihukum yang lain? Harusnya adalah manusia. Lalu pertanyaannya, kalau semua manusia berdosa, siapa yang bisa menggantikan manusia?
Yang berdosa itu, saya berdosa, Pak Muri berdosa, mosok punya utang akan bayar utang? Tidak bisa. Maka dalam kekristenan, mengapa harus ada manusia yang tidak berdosa? Sekali lagi, itulah wujud dari Allah yang mengasihi manusia. Dengan hadirnya manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Jadi logik dalam kekristenan, karena yang berdosa manusia, maka perlu, kalau Allah itu maha kasih, maha adil, perlu ada manusia yang tidak berdosa untuk menggantikannya. Ini menjadi sesuatu hal yang penting, karena dalam hal ini maka kloplah, logiklah antara keadilan dan kasih itu ketemu. Kalau tidak demikian, sekali lagi, Prof. Egi, Prof. Hukum, bagaimana yang dihukum siapa ini? Misalkan begitu ya. Ini logiknya kami dalam kekristenan. Mengapa kok diperlukan pribadi yang kedua tadi itu? Jadi ada urutan, ada alasan yang logis mengapa harus ada pribadi Allah yang kedua yang menjadi manusia itu. Selanjutnya saya ingin menunjukkan, karena tadi ada satu statement yang mengatakan dalam perjanjian lama itu tidak ada yang bisa menjadi rujukan, itu ya. Padahal tadi saya di pertama tadi udah banyak sekali rujukannya. Tapi saya ingin memberikan satu contoh. Saya bisa tampilkan slide saya? Oke. Ini aplikasi yang Bapak Ibu bisa beli di mana saja. Ini namanya Bible Walk. Kalau dari umat muslim mau belajar, ini tidak hanya khusus untuk Kristen, siapapun seorang akademisi bisa membelinya. Begitu ya. Ini saya beli ketika di Belanda, 8 juta aplikasi ini original. Begitu ya. Di sini ada beberapa versi. Gitu ya. Saya akan mengambil Genesis 3 ayat 22 saja. Jadi ada yang versi Septuaginta, ada yang versi bahasa Ibrani, ada yang bahasa Belanda juga ada di sini. Karena saya sempat belajar di Belanda. Ada satu kalimat dalam kalimat ini, tapi saya terjemah dalam bahasa Indonesia ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ini kalau saya klik di sini, dalam bahasa Ibrani dan Yunaninya, kan ada Septuagintanya, memang menunjuk di sini adalah pronoun personal, plural, jamak. Tetapi ada yang katakan di sini juga ada di sini Tuhan, di sini Yahweh, di sini orang pertama di situ. Jadi memang ini yang saya katakan tadi, dalam kekristenan, sekali lagi, punya referensi objektivitas yang bergantung kepada kitab suci kami. Jadi bukan buatan-buatan, karangan-karangan, tapi ya karena kami imani kitab suci kami, maka itulah tidak ada lagi kesimpulan, pilihan untuk menolak yang namanya Tritunggal. Maka kami sebagai umat tadi, sebagai juga Pak Ustadz dan Bapak, ya harus mengikuti jalannya. Karena ada yang ngaturnya, ya kami ikut. Ya kalau berbeda ya silahkan. Tapi yang perlu saya tegaskan kembali adalah seringkali ada pihak lain yang memiliki pemahaman yang beda dengan kami, dengan kitab suci kami. Karena kami tidak pernah dalam arti punya pemahaman bahwa Allah itu tiga. Tapi Allah itu satu yang memiliki tiga pribadi. Saya ulang sekali lagi, tidak pernah dalam kekristenan, sekali lagi ya, Kristenan yang diakui berdasarkan kitab suci, atau yang kami sampaikan saat ini, punya pendapat bahwa Allah itu adalah tiga, tapi Allah itu satu, dalam tiga pribadi. Dan saya pertegas kembali, dikaitkan dengan hal ini, ketika bicara tentang tadi, kalau Allah itu dalam arti pikiran kami, pikiran saya, kalau Allah itu hanya satu pribadi, saya pertegas, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia maha kasih? Bagaimana dia mengatakan dia maha adil? Hanya satu saja, tidak ada tiga pribadi yang lain. Berarti yang satu ini baru bisa mengungkapkan maha kasihnya ketika ciptaan ada, ketika karya dunia ini ada, manusia ada. Sebelum ciptaan ada, berarti Allah ngapain? Berarti Allah bukan maha kasih. Berarti Allah itu bergantung kepada ciptaan. Karena sebelum diciptakan, bagaimana bisa mengatakan bahwa Allah itu kasih? Dalam kekristenan, mengapa mengatakan bahwa Allah itu turut
menderita, turut merasakan. Jadi ada dampak etis dan etika mengapa Yesus sebagai manusia itu penting. Supaya kami paham bahwa ternyata Allah itu bisa memahami kondisi kita. Tapi juga Yesus menjadi teladan bahwa ternyata ada manusia yang bisa taat kepada kehendak Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Maka bagi kami, Yesus juga menjadi teladan hidup kami dalam hidup sehari-hari, dalam mengasihi sesama. Jangan sampai kamu saling memusuhi, jangan sampai kamu saling mengampuni. Bagaimana ini bisa kami punya teladan? Ya, karena ada Yesus itu. Ini menjadi hal-hal yang sangat logis dalam kekristenan, karena kami juga menekankan tentang meneladani. Kita melihat contoh, dan sekali lagi contoh yang paling logis, tentu kita perlu belajar kepada manusia yang tidak berdosa itu, yaitu Yesus Kristus, karena dia juga adalah pribadi kedua. Waktu saya masih ada, mungkin Pak Yanto tambahkan lagi, tapi saya akan tambahkan lagi. Selanjutnya terkait dengan ayat-ayat Alkitab, saya juga ingin menegaskan itu ya, banyak sih ayat-ayat bisa saya tunjukin begitu, tapi yang paling penting bahwa kami melihat ajaran kitab suci kami itu secara kanonik atau secara utuh. Maka dalam hal ini mari kita pahami dalam perspektif mengapa ada pribadi kedua dan ketiga, dalam konteks di mana menyelamatkan manusia, ingin menyelamatkan bahwa Allah itu mengasihi dunia. Dan kalau dia mengasihi dunia, jangan sampai berkontradiksi bahwa keadilannya itu tidak dinyatakan. Tapi sekali lagi yang berdosa itu manusia. Maka kalau ada korban dalam perjanjian lama dan Yahudi, ada korban kambing, ada korban domba, ada korban burung, semuanya itu merujuk. Tapi itu tidak memenuhi keadilan, karena yang menjadi objek dosa, yang berdosa itu manusia. Maka perlu manusia ini sekali lagi diperlukan jalan keluarnya. Dan bagi kami dalam iman Kristen, jalan keluar yang paling logis, ya, harus ada Yesus Kristus. Harus ada Yesus Kristus yang mau menjadi penebus kami untuk memenuhi aspek maha kasihnya Allah dan juga sifat maha adilnya Allah di dalam kehidupan ketika kita beriman kepada yang namanya Allah itu. Bagian terakhir dalam presentasi saya dalam hal ini, kami dalam Kristen sungguh berterima kasih bahwa memang dalam konteks sejarah kami datang hadir lebih dulu, tapi yang bagi saya tidak logik itu adalah apakah yang datang kemudian itu selalu tidak bisa dikoreksi dengan melihat kepada yang lebih dulu? Kalau bicara tentang Alkitab, Prof. Egi, bahwa banyak kontradiksi, saya juga tinggal klik website kontradiksi Al-Quran, juga banyak sekali. Tinggal saya klik websitenya ini, kontradiksi, keluar semua juga, sama. Tapi kan ini ranah tafsir, kita perlu ahlinya untuk bisa mengurai apa yang katanya kontradiksi. Contoh klik satu ada kontradiksi different, yang mana ayat berapa dengan ayat berapa? Ya, nanti ya Prof ya. Jangan nanti, sekarang COVID-19 sudah. Ini waktunya. Bilang banyak lagi. Nanti saya nggak minta banyak, satu. Siap. Tiga. Yang mana? Siap. Ya nanti. Tunggu sampai lanjut Pak. Oke. Saya kira saya cukup sampai di sini. Ya. Terima kasih.